قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudaraku muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita bersama untuk bisa duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membacakan ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, seorang rasul yang memiliki sifat yang luar biasa, dan di antara salah satu sifatnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang nabi yang memiliki sifat yang mulia. Yang pertama, azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menginginkan sesuatu yang terberat untuk umatnya. Artinya selama ada kemudahan, maka itulah yang akan dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan bagian daripada sifat Nabi. Kemudian yang kedua, harisun alaikum. Nabi itu adalah orang yang paling semangat menyebarkan dakwah, yang mana tujuannya agar semua manusia mereka menerima dakwah Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga sifatnya, bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu adalah orang yang paling sayang terkhusus kepada orang-orang mukmin. Artinya ikhwatul Islam, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan kasih sayang yang luar biasa terkhusus kepada kita kaum muslimin. Dan di antara bentuk contoh kasih sayang Nabi adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini ikhwatul Islam, ketika ibunda kita Aisyah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bahagia, maka di saat itulah Aisyah meminta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doakan diriku." Kemudian tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang paling dia cintai. Aisyah radhiyallahu taala anha adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan wanita dari keluarganya. Kemudian Nabi pun berdoa, dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, ampunkan dosa yang pernah dia lakukan atau yang akan dia lakukan." Kemudian setelah Nabi berdoa, tentunya Aisyah mendengarkan kata-kata yang dipanjatkan oleh Nabi kepada Allah yang membuat dia bangga dan bahagia dengannya. Maka ketika Nabi selesai berdoa, Nabi melihat Aisyah sambil bertanya, "Ayasurruki du'ai?" Wahai Aisyah, apakah engkau bahagia dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu? Maka Aisyah tentu mengatakan, "Iya, aku bahagia ya Rasulullah." Kemudian apa kata Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Aisyah, ketahuilah, doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu, itu jugalah doa yang selalu aku panjatkan kepada Allah untuk umat-umatku." Artinya ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan kita sebagai umatnya. Nabi selalu bermohon kepada Allah, "Ya Allah, ampunkan dosa umatku." Bahkan kita sendiri kadang-kadang lupa mendoakan diri kita, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan umatnya.
Dan itulah di antara bentuk kasih sayang mulia Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Maka wajar di antara salah satu nama Nabi adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang betul-betul memiliki sifat kasih dan sayang yang luar biasa, terkhusus kepada umatnya. Dan kita adalah umat Nabi SAW, sehingga di antara kewajiban kita, sebagaimana Nabi tidak pernah melupakan kita di dalam doanya, maka kita pun tidak pernah melupakan Nabi di dalam salam dan salawat yang senantiasa kita ucapkan siang dan malam. Karena salawat itu, ikhwatul Islam, adalah bentuk bagaimana sayangnya Nabi atau sayangnya umat kepada Nabinya. Karena dengan kita mengucapkan salam dan salawat, pertanda kita ingat kepada Nabi, pertanda kita cinta kepada Nabi. Karena kaedahnya sesuatu atau seseorang yang kita cintai, maka tidak mungkin bagi kita melupakannya. Kita cinta kepada anak kita, walaupun jasad kita berbeda jauh dari mereka. Kita berada di sini, mereka berada di sana, tapi mereka senantiasa berada dalam ingatan, dalam hati, dalam doa. Begitu juga kita sayang kepada ayah dan ibu, walaupun mungkin mereka tidak ada lagi dalam kehidupan dunia, namun kita selalu mengenang mereka di dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Dan manusia yang wajib kita cintai melebihi dari segala-galanya, bahkan melebihi dari diri kita sendiri, adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan umat yang cinta kepada nabinya, maka mereka tidak akan pernah melupakan salam dan salawat untuk junjungannya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, masih berkaitan dengan safar. Dan kita tahu, ikhwatul Islam, sebelum kita membacakan beberapa hadis Nabi SAW, ada sebuah kejadian yang dialami oleh kaum muslimin dikala terjadi perang Tabuk. Dan perang Tabuk ini, ikhwatul Islam, kurang lebih terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Ada sebuah daerah yang namanya Tabuk, yang jaraknya jauh sekali dari kota Madinah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengabadikan sejarahnya di dalam Al-Quran. Dan selalu kita mengulang kejadian peristiwa yang dialami oleh Nabi SAW, terutama masalah Al-Ghazawat. Itu banyak sekali terjadi di zaman Nabi SAW. Bahkan kalau seandainya kita lihat bagaimana perkataan para ulama, peperangan yang terjadi, yang diikuti oleh Nabi di dalamnya, kurang lebih terjadi 19 kali. Yang diikuti oleh Nabi SAW 19 kali. Tapi tidak semuanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah sejarah-sejarah yang memiliki nilai dan makna yang luar biasa di dalamnya. Seperti misalnya Badar disebutkan di dalam Al-Quran, Uhud juga disebutkan di dalam Al-Quran, Al-Ahzab disebutkan di dalam Al-Quran, perang Fathu Makkah disebutkan di dalam Al-Quran, perang Hunain disebutkan di dalam Al-Quran. Dan salah satu yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah perang Tabuk. Artinya, ikhwatul Islam, tidak mungkin Allah mengabadikan sejarah tersebut di dalam Al-Quran kecuali ada makna, ada pesan yang ingin disampaikan kepada kita bersama. Artinya kalian harus mengetahui. Iya, mungkin kalian tidak tahu semuanya, tapi paling tidak kalian tahu sesuatu yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Artinya peristiwa yang berlaku, yang terjadi kepada Nabi SAW, apalagi yang diabadikan di dalam Al-Quran, maka kewajiban kaum muslimin untuk mengetahuinya. Karena setiap kali mereka baca Quran, seolah-olah mereka membaca sejarah tersebut. Tinggal bagaimana mereka merenunginya, mengambil hikmah dan pelajaran yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah peristiwa yang ada di Tabuk. Tabuk ini, ikhwatul Islam, jauh sekali jaraknya. Ada yang menyebutkan 800, 900, artinya kurang lebih 2 kali lipat kalau seandainya kita pergi ke Mekah. Jadi jaraknya dari Madinah ke Tabuk itu perjalanan yang sangat jauh. Nah, ikhwatul Islam, Tabuk ini merupakan peristiwa yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena perang ini adalah perang yang diabadikan dalam surah Taubah, dan di sana memiliki nilai-nilai yang sangat berat sekali. Karena peperangan ini terjadi di kala kaum muslimin ingin panen, sehingga mereka dihadapkan dengan 2 perkara. Kalau mereka ikut perang, kita tahu berperang itu bukan 1 bulan 2 bulan, berbulan-bulan lamanya. Kalau mereka pergi, siapa yang memanen kurmanya, kebunnya yang ada di Madinah? Terkhusus orang-orang Madinah, mereka adalah ahli di dalam pertanian, perkebunan.
Nah, di saat mereka ingin memanen kebunnya, kurmanya, dan yang lainnya, maka ada panggilan jihad di sana. Mana yang harus didahulukan? Tentunya kita sebagai seorang muslim, kalau dihadapkan dengan pilihan ini sangat berat ikhwatul Islam. Tapi para sahabat mereka berhasil di dalam menerapkan. Yang mereka jawab adalah seruan Allah dan seruan Rasulnya. Artinya mereka tinggalkan dunia gara-gara atau untuk Allah dan untuk Rasulnya. Sehingga mereka ikhwatul Islam, setiap kali kita bercerita tentang sahabat, rasanya kalau derajat sahabat itu betul-betul derajat yang berat. Makanya Nabi SAW menyebutkan, la tasubbu ashabi, jangan pernah kalian mencela sahabatku. Apapun yang terjadi kepada mereka, jangan pernah kalian cela. Apapun yang terjadi, tutup mulut kalau bahasa kitanya. Kenapa demikian? Kalau seandainya ada di antara kalian yang berinfak di jalan Allah, dan infaknya bukan main-main. Kalau seandainya dia punya emas, emasnya sebesar bukit Uhud, dan kita tahu tidak mungkin ada sampai kapanpun orang yang punya emas sebesar bukit Uhud. Tapi kalau ada manusia yang punya emas sebesar bukit Uhud, kemudian dia sedekahkan di jalan Allah, maka itu tidak berbanding dengan debu yang bertaburan di tangan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Itu kalau ada, tapi tidak mungkin ada. Artinya kita tidak akan pernah bisa menyamai kedudukan mereka. Makanya untuk para sahabat itu ikhwatul Islam betul-betul mulia. Dan apapun yang terjadi untuk mereka, kalau seandainya itu kebaikan kita doakan, kalau seandainya kita itu merupakan keburukan, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun mereka adalah sahabat, dan mereka adalah orang-orang yang mulia yang menemani baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, di kala peperangan ini terjadi di musim mereka panen. Biasanya kalau panen itu pasti di musim panas, karena panen kurma itu di musim panas, sehingga kurma itu tumbuh dan sangat indah buahnya. Semakin ada musim panasnya, semakin panas, maka semakin bagus-bagus buahnya. Makanya ikhwatul Islam, di daerah kita ada tidak kurmanya? Ada atau tidak? Bisa jadi ada, tapi butuh perjuangan yang sangat sulit. Kemudian kalaupun tumbuh, apakah dia berbuah? Berbuah atau tidak kurma yang ada di daerah kita kalau tumbuhnya di daerah kita? Kalaupun ada berbuah, tapi buahnya rasa apel. Artinya ikhwatul Islam tidak akan sama nilainya. Dan salah satunya adalah Madinah. Karena memang di antara salah satu nama Madinah adalah Zatu Nakhlin. Ini nama yang jarang kita dengar ya. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Zatu Nakhlin, yang memiliki kurma yang khusus, spesial. Makanya kalau ada di antara kita diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, bisa datang ke kota Madinah, ke Tanah Haram, kurma yang terbagus itu adalah kurma yang tumbuh di Tanah Haram Madinah. Bukan di semua kota Madinah, tapi yang tumbuh di Tanah Haram yang ada di Madinah. Baik itu yang namanya jua ataupun yang lainnya, karena memiliki khasiat yang luar biasa. Dan dengan itu pula lah nama Madinah salah satunya adalah Zatu Nakhlin. Madinah itu punya banyak nama, salah satu namanya adalah Zatu Nakhlin, yang memiliki kekhususan masalah kurmanya. Kemudian terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada sahabat. Dikala mereka ingin berjuang, mereka sedang panen, tapi mereka tinggalkan semuanya demi menjawab seruan Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Seruan Allah harus kita utamakan, seruan Nabi harus kita dahulukan daripada seruan semuanya. Itu kaidah di dalam agama. Kemudian ikhwatul Islam, mereka meninggalkan perkebunannya, kemudian mereka pergi bersama Nabi dalam keadaan musim yang betul-betul panas. Dan panas itu ikhwatul Islam terkhusus kota Madinah kadang-kadang lebih daripada 50. Panasnya luar biasa, artinya betul-betul berat perjalanannya. Kemudian para sahabat pun mereka pergi, mereka meninggalkan Madinah, berjuang bersama Nabi. Kemudian sampainya di Tabuk. Ketika mereka sampai di Tabuk ikhwatul Islam, dengan melihat kesungguhan kaum muslimin yang luar biasa, ternyata pasukan musuh mereka sudah lari dan meninggalkan harta rampasannya, sehingga tidak jadi yang namanya perang Tabuk, tapi kaum muslimin tetap mendapatkan harta rampasannya. Kemudian mereka pulang. Ketika kaum muslimin mereka pulang ikhwatul Islam, tiba-tiba para sahabat Nabi dikejutkan dengan sebuah kalimat yang luar biasa. Apa kata Nabi? Inna bil madinati la rijal. Sesungguhnya wahai kalian sahabatku, di kota Madinah ada beberapa orang yang mereka tidak ikut. Tapi walau mereka tidak ikut bersama kita, pahala yang mereka dapatkan sama dengan pahala yang kita dapatkan. Tidaklah kita meninggalkan Madinah, tidaklah kita meninggalkan perkebunan,
tidaklah kita mendaki gunung, melewati lembah, kecuali semua mereka yang ada di Madinah, yang tinggal tersebut, mereka mendapatkan apa yang kita dapatkan. Maka para sahabat heran, ya Rasulullah, kita yang berjuang, kita yang meninggalkan Madinah, kita yang berkorban, kita yang melakukan semuanya, kenapa mereka juga mendapatkan bagian daripada apa yang kita dapatkan? Maka tentu itu merupakan pertanyaan yang wajar. Maka apa kata Nabi SAW? Habasathumul uzur. Wahai para sahabatku, sebenarnya mereka juga ingin berjuang dan berjihad bersama kita. Mereka ingin melakukan safar, mereka ingin beribadah, tapi mereka tidak bisa melakukannya karena mereka ada uzurnya. Habasathumul uzur, karena mereka tertahan dengan uzur. Mereka tidak ikut berperang bersama kita karena mereka tua. Mereka tidak ikut berperang bersama kita karena mereka sakit. Mereka tidak ikut berperang bersama kita karena mereka tidak ada bekalnya. Disebutkan oleh Nabi SAW alasannya dan uzurnya. Artinya selama mereka memiliki uzur, maka pahala mereka tetap mendapatkan sebagaimana yang kita dapatkan. Dan itu merupakan kaedah di dalam agama. Bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, dan agama ini atau kaedah ini diterapkan kepada semuanya. Kita contohkan misalnya, kita yang datang ke sini melakukan ibadah umrah, kita yang datang ke sini melakukan ibadah haji. Betapa banyak di antara saudara kita kaum muslimin yang mereka tidak pernah melihat Makkah Madinah, tapi mereka dinilai sebagai orang yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Mengapa demikian? Kita sebutkan hadis Nabi, habasathumul uzur. Karena yang membuat mereka tidak jadi melakukannya ada uzurnya. Mereka ingin sekali berangkat, tapi karena mereka sakit. Mereka ingin sekali pergi melaksanakan ibadah yang mulia, tapi mereka tidak ada uangnya. Mereka menabung, tapi tabungannya habis untuk ini, untuk itu. Mereka tetap mendapatkan pahala yang demikian. Nah, itu merupakan keadaan yang luar biasa ikhwatul Islam. Sehingga di antara kewajiban kaum muslimin yang tidak boleh mereka lewatkan, maka tanamkanlah di dalam jiwa dan raga untuk selalu banyak melakukan kebaikan-kebaikan, walaupun kebaikan tersebut belum bisa kita realisasikan atau belum kita bisa melaksanakannya. Walau kita belum bisa melaksanakannya, agar kita tetap dihitung sebagai orang yang melakukan kebaikan tersebut. Seperti misalnya kita contohkan ibadah haji. Ibadah haji ikhwatul Islam itu adalah ibadah yang paling mulia, tidak ada balasannya kecuali surga. Artinya kalau dia meninggal langsung masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwatul Islam, kita lihat sekarang banyak sekali orang yang ingin melaksanakan ibadah haji, tapi kendalanya adalah tidak bisa serta-merta kita langsung melaksanakan ibadah haji dengan uang yang pas-pasan. Antrinya 20 tahun, bahkan ada yang 30 tahun, bahkan ada orang yang antrinya seumur hidup. Artinya percuma mereka mendaftar, tapi mereka tetap mendaftar walaupun mereka tahu belum bisa nanti berangkat. Nah, niat-niat seperti ini ikhwatul Islam, ada niatnya, ada usahanya, maka mereka sudah terhitung orang yang melaksanakan ibadah haji karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ibadah yang lainnya. Kita mengatakan di antara cita-cita yang paling luar biasa adalah membangun masjid. Saya ingin membangun masjid. Kalau masjid ada, nanti saya akan berikan motivasi kepada anak-anak kaum muslimin agar mengaji di dalamnya, agar kaum muslimin mereka belajar agama di dalamnya. Kemudian kita menabung sedikit demi sedikit, dan tabungan kita hanya berapalah. Dan pada akhirnya kita wafat, masjid belum terbangun, tapi kita telah ditulis sebagai orang yang membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah selanjutnya ikhwatul Islam. Apapun ibadah, maka cita-citakanlah kebaikan. Dengan kebaikan tersebut Allah akan tulis kita melakukannya, walaupun kita belum sempat melakukannya, tapi kita tetap ditulis sebagai orang yang telah melakukannya. Dan kisah ini menjadi standar dan kaedah utama di dalam masalah ibadah. Begitu juga ikhwatul Islam di dalam kaedah yang akan kita sebutkan, masalah safar. Karena biasanya yang bisa membatalkan ibadah puasa adalah safar dan sakit. Makanya kalau ada di antara kita yang safar, jangan ragu-ragu mereka kalau seandainya memberatkan dirinya. Kalau mereka membatalkan ibadah puasanya, ingat, mereka tetap dihitung sebagai orang yang beribadah karena Allah Subhanahu wa taala sudah ada niatnya. Yang membuat mereka membatalkannya adalah puasanya. Begitu juga dengan orang yang sakit. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Apabila ada seorang hamba yang safar atau yang sakit, karena biasanya kalau safar, kita tahu safar itu ikhwatul Islam, kaedah safar, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu adalah bagian daripada azab. Kenapa demikian? Dengan safar kita tidak akan beristirahat. Dengan safar kita tidak akan makan enak. Dengan safar kita tidak akan tidur puas.
Dengan safar sulit, safar itu sulit. Bahkan banyak di antara kita yang sakit dengan safarnya. Maka safar itu disebut dengan qit'atun minal azab, bagian potongan daripada azab. Artinya, kalau seorang hamba bersafar, untuk dirinya saja sulit melakukan yang akan bisa memberikan manfaat untuk dirinya, apalagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam safar itu banyak ibadah-ibadah yang diberikan rukhsah oleh Allah Azza wa Jalla, dan salah satunya adalah puasa. Artinya, barang siapa yang mengambil keringanan, maka mereka tetap akan dihitung orang yang melakukan ibadah puasa. Begitu juga dengan sakit. Kita contohkan misalnya, ada orang yang sedang safar, ada orang yang sakit, dan dia terbiasa melakukan sholat duha misalnya, atau dia terbiasa melakukan sholat sunat fajar 2 rakaat. Di kala safar, sulit bagi kita melakukan sholat, namun dia tetap dihitung sebagai orang yang selalu melakukan sholat walaupun dia tidak sholat. Dia akan tetap terhitung sebagai melakukan ibadah walaupun dia tidak beribadah. Seperti misalnya ibadah salat. Dikala kita safar ikhwatul Islam, maka dianjurkan bagi kita untuk menjamak dan mengqasar. Sedangkan dikala kita sakit, maka boleh bagi kita menjamak tanpa mengqasar. Itu perbedaannya. Kalau safar, kalau qasar itu hanya berlaku di safar. Tapi selain safar maka boleh dijamak tapi tidak ada qasarnya. Nah, ketika kita menjamak dan mengqasar, maka dianjurkan bagi kita tidak melakukan solat sunat di dalamnya. Bisa dipahami? Kalau ada di antara kita yang melakukan safar, kemudian nanti mereka akan melakukan jamak dan qasar, maka dianjurkan bagi mereka tidak melakukan solat sunat di dalamnya. Solat sunat rawatib kah namanya, solat sunat apapun namanya. Sehingga apa kata Abdullah bin Umar, "Lau kuntu musabbihan la atmamtu." Kalau seandainya aku melakukan salat sunat, musabbih itu artinya salat sunat, maka apa gunanya aku mengqasar? Lebih bagus aku menyempurnakannya. Artinya tidak ada gunanya dua-dua. Kalau aku melakukan salat sunat, maka lebih bagus 4-4 atau 3-4. Tapi apa gunanya? Supaya ringan, supaya kita tidak melakukan salat sunat. Artinya bagi kita yang qasar, yang jamak, yang safar, dianjurkan baginya tidak melakukan salat sunat. Bisa dipahami? Nah, walaupun dia tidak melakukan salat sunat, tapi dia tetap akan dihitung sebagai orang yang melakukan salat sunat. Begitu juga dengan orang yang sakit, dia dianjurkan atau boleh bagi dia menjamak tapi tidak mengqasar. Kemudian dikala dia tidak kuat beribadah, maka dia tetap dihitung sebagai orang yang melakukan ibadah. Dan itu dikiaskan kepada semua ibadah. Artinya demikianlah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba ikhwatul Islam, bahwa dikala mereka safar, dikala mereka sakit, maka semua ibadah yang biasa mereka lakukan tetap ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dikala mereka sudah tua, maka mereka tetap dihitung sebagai orang yang melakukan ibadah sebagaimana mereka beribadah di masa muda. Itu merupakan keadaan yang luar biasa. Sehingga bagi kita yang diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berusahalah melakukan semua kebaikan yang ada, walaupun itu hanya sekedar niat, agar nanti Allah tetap menghitung kita sebagai orang yang selalu melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi kepada safar yang kemarin kita jelaskan, bahwa di antara salah satu keringanan yang Allah Subhanahu wa taala ringankan bagi mereka yang berpuasa adalah boleh berbuka di kala mereka safar. Kemudian kita kemarin telah membacakan beberapa hadis dari Nabi SAW, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkannya. Hadis yang berikutnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Anna Nabi SAW ata ala nahrin minas sama' wan nasu siyam. Ketika Nabi melakukan safar dari Madinah menuju Mekah, yang mana biasanya perjalanan ini ikhwatul Islam ditempuh dalam waktu 6 sampai 7 hari 7 malam. Dan biasanya safar Nabi itu ikhwatul Islam kalau safar itu Nabi SAW jarang naik kuda. Kadang kalau naik unta pun Nabi bergantian dengan para sahabatnya. Artinya ada berjalannya di sana. Kemudian ikhwatul Islam, perjalanan yang jauh ini, tiba-tiba kemarin kita menyebutkan para sahabat jika melakukan perjalanan mereka sedang melakukan ibadah puasa di musim panas. Kemudian Nabi SAW sedang berada di atas kendaraannya. Faqala ishrabu ayyuhan nas. Ketika Nabi melihat para sahabatnya mereka betul-betul sulit melakukan ibadah puasa, minumlah kalian wahai sahabatku. Fa'abau, maka mereka tidak mau minum. Faqal inni lastu mislakum wa inni isarukum inni raqib. Maka di saat itulah Nabi mengatakan, wahai para sahabatku, aku ini tidak sama dengan kalian.
Kemarin kita menyebutkan Nabi itu orang yang kuat. Nabi pun berpuasa 1 bulan tanpa makan dan minum. Nabi kuat melakukannya. Kalau kita tidak sekuat Nabi SAW, makanya ibadah puasa itu ikhwatul Islam, apabila ada ibadah puasa yang lebih, misalnya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka di situ ada dosanya. Apa artinya? Karena itu akan menyusahkan kaum muslimin. Misalnya apabila ada orang yang berpuasa, kemudian terbenam matahari, orang azan, kemudian dia mengatakan, aku belum lagi berbuka, tunggu dulu sampai isya. Kenapa? Supaya puasaku lebih panjang. Jangankan pahala yang dia dapatkan, dosa dia. Kenapa demikian? Walaupun tujuannya bagus, tujuannya supaya puasanya semakin panjang. Kalau semakin panjang, biasanya semakin banyak ibadahnya, semakin besar pahalanya. Tapi di sini tidak, dia akan berdosa dengannya. Kenapa demikian? Karena dia telah menyusahkan dirinya. Apapun keedah yang menyusahkan seorang hamba untuk dirinya, maka ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu keedah dalam beribadah. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi mengatakan, inni lastu mislakum, aku ini tidak sama dengan kalian. Bahkan ikhwatul Islam, Nabi SAW banyak sekali perbedaannya dengan manusia biasa. Ia ingat, secara hukum asal Nabi adalah manusia biasa. Sebagaimana kita tidur, maka Nabi juga tidur. Kita berkeluarga, Nabi juga berkeluarga. Kita berbelanja, Nabi juga berbelanja. Kita ke pasar, Nabi juga ke pasar. Makanya Allah menyebutkan, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan, sebagian orang-orang kufar, orang-orang Quraisy, mereka heran, Rasul apa ini? Masa Rasul makan seperti kita makan? Kemudian Rasul juga pergi ke pasar. Kami ingin Rasul itu dari kalangan malaikat. Itu adalah ungkapan yang keluar dari lisan orang-orang Quraisy. Mereka tidak tahu kalau utusan Allah itu berasal dari malaikat. Kalau mereka tidak beriman, mampus mereka langsung. Tapi karena Rasul dan utusan itu dari kalangan manusia, maka tentunya mereka tahu bagaimana bermuamalah. Artinya ikhwatul Islam, di dalam ayat ini disebutkan sifat-sifat Nabi. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Makan sama dengan kita, juga berjalan di pasar. Artinya berbelanja, berdagang dan yang semisalnya. Dan itu sifat Rasul, dan itu adalah sifat manusia. Artinya Rasul itu manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan wahai Muhammad, aku ini manusia sama dengan kalian. Sebagaimana manusia biasa, sebagaimana kita tercipta dari tanah, maka Nabi pun tercipta dari tanah. Sebagaimana kalau kita meninggal dikembalikan ke tanah, maka Nabi pun meninggal dikembalikan ke tanah. Bukti manusia, bukti Nabi manusia sama dengan kita. Iya, manusia sama dengan kita. Tapi ingat ayat-ayat berikutnya, yuha ilai. Di antara salah satu perbedaan Nabi dengan manusia biasa, Nabi diberikan kepadanya wahyu dari langit. Dan apabila Allah memberikan wahyu dari langit, maka tentu ada hal-hal yang membedakan Nabi SAW dengan kita. Salah satunya adalah fisik Nabi yang berbeda dengan fisik kita. Kalau kita tidur, terutama kaum laki-laki ikhwatul Islam, dikala kaum laki-laki tidur, maka 90% mereka tidak tahu apa yang terjadi. Sedangkan Nabi kalau tidur, Nabi tidur iya, matanya tertutup, hatinya terjaga. Itu perbedaan antara Nabi SAW dengan manusia biasa. Kemudian kalau Nabi puasa, apa kata Nabi? Sesungguhnya yang memberikan kepadaku makan dan minum adalah Allah. Bagaimana caranya? Kita tidak tahu. Artinya bagaimana kekuatan Nabi SAW tidak sama dengan manusia yang lainnya. Maka dikala Nabi memerintahkan para sahabat berbuka, dan Nabi tidak berbuka pada waktu itu, apa kata Nabi? Inni lastu mislakum. Aku ini tidak sama dengan kalian. Yang memberikan makan minum Allah, yang memberikan kekuatan Allah kepada Nabi. Sedangkan manusia biasa, kita tahu kita itu sifatnya lemah, sehingga Nabi tidak ingin pernah menyusahkan manusia dan hambanya. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berbuka. Kemudian apa lanjutannya? Inni aisarukum, dan aku pun adalah orang yang paling memberikan kemudahan, sesuai dengan sifat yang tadi kita sebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga Nabi tidaklah diberikan pilihan, kecuali Nabi akan memilih yang termudah. Makanya banyak perkara ikhwatul Islam yang Nabi tinggalkan untuk melakukannya agar tidak diwajibkan kepada umatnya. Seperti misalnya salat tarawih. Nabi pernah salat tarawih 3 malam, 4 malam bersama para sahabatnya. Kemudian malam yang keempat atau malam yang kelima, Nabi tidak keluar sampai subuh. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa alasannya? Dan Nabi mengatakan, aku melihat bagaimana keadaan kalian malam tadi, dan tidaklah yang membuat aku tidak mau keluar melaksanakan salat ini bersama kalian, kecuali aku takut kalau seandainya salat ini diwajibkan kepada kalian.
Kalau seandainya tarawih wajib bagi kita, maka banyak kita yang berdosa dengannya, karena banyak di antara kita yang tidak sanggup melakukannya. Tapi tidak jadi. Kenapa Nabi tidak keluar? Karena Nabi takut kalau diwajibkan. Begitu juga misalnya Nabi SAW menginginkan solat Isya. Solat Isya yang disebut dengan solat atamah, waktu yang paling bagus melakukannya adalah sebelum pertengahan malam. Artinya solat Isya yang paling bagus adalah jam 11. Tapi kalau seandainya itu diwajibkan kepada kita, apa yang terjadi? Maka tidak akan ada di antara kita yang solat Isya di waktu tersebut. Akhirnya Nabi tidak jadi melakukannya. Maka Nabi melakukan di awal-awal waktu. Padahal waktu yang paling bagus adalah di akhir waktu. Kenapa? Karena sayang kepada kita. Nabi tahu itu berat bagi umatnya. Begitu juga ikhwatul Islam, Nabi SAW suka bersiwak dikala salat, dikala berwudu. Tapi Nabi tidak mewajibkannya. Kalau Nabi mewajibkannya, maka banyak di antara kita yang tidak sanggup untuk bersiwak, dan tentu kita pun akan berdosa dengannya. Artinya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan memang Nabi itu sifatnya. Wa inni aisarukum, aku adalah orang yang paling mudah. Artinya agama ini adalah agama yang banyak kemudahannya. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, ahabbud dini ilallah al-hanifiyah as-samha. Agama yang paling disukai oleh Allah ada dua sifatnya. Yang pertama agama hanif. Hanif itu artinya melenceng. Melenceng dari untuk tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya tujuannya hanyalah Allah Azza wa Jalla. Maka disebut dengan hanif. Kemudian as-samha. Samha itu adalah agama yang paling mudah, dan dua sifat ini ada pada agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan, inni aisarukum, aku adalah orang yang paling mudah di antara kalian. Kemudian alasan yang terakhir, inni rakib, dan aku adalah orang yang senang berkendaraan. Artinya kalian berjalan wahai sahabatku, dikala kalian berjalan, maka silahkan kalian berbuka. Aku memiliki kendaraan, artinya dikala aku berkendaraan, aku tidak selelah kalian, maka aku tetap berpuasa. Pada akhirnya ikhwatul Islam, fa'abau, para sahabat pun mereka tidak mau. Setelah Nabi menyebutkan alasan-alasan ini, mereka juga tidak mau berbuka. Fasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhizah, maka Nabi pun turun dari kendaraannya, fanazal, kemudian Nabi turun, fasyarib wa syariban nas, kemudian para sahabat mereka atau Nabi minum, maka para sahabat juga mereka itu minum. Kemudian wa ma kana yuridu an yashrab, dan Nabi itu sebenarnya tidak mau minum. Nabi itu sebenarnya tidak mau minum. Artinya ikhwatul Islam, safar bagi Nabi ini mudah, tapi pada akhirnya Nabi tetap minum dan berbuka, padahal Nabi tidak ingin berbuka. Artinya bagi mereka yang merasa safarnya juga tetap mudah, kemudian juga mereka tetap berbuka, maka juga tidak menjadi masalah di sana. Bisa dipahami ya? Dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, wa ma kana yuridu an yashrab. Hukum asalnya Nabi tidak mau berbuka, tidak mau minum, tapi Nabi tetap minum. Artinya seseorang dikala mereka bersafar, dia merasa mudah safarnya, merasa sulit safarnya, tetapi apabila dia tetap memilih berbuka, maka juga tidak menjadi masalah bagi dirinya. Artinya diberikan kelonggaran di dalam agama. Kemudian ikhwatul Islam, di dalam riwayat yang lain, bagi mereka yang berpuasa, terutama dikala mereka safar, dan safar itu berat bagi mereka, apa kata Nabi SAW? أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفطر حين شق الصوم على الناس قيل له إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. Ketika Nabi melakukan safar, dan safar ini berat, kemudian ada orang yang tetap memaksakan puasanya dan berat bagi dirinya. Nah, orang yang berpuasa dikala mereka safar dan berat berpuasa tersebut bagi dirinya, maka ingat apa kata Nabi, ulaikal usah. Sejatinya mereka pada waktu itu bukan berpuasa, tapi mencari dosa. Bisa dipahami? Nabi mengatakan ulaika al-usah, mereka itu adalah orang yang sedang bermaksiat. Ulaika al-usah, usah itu maksiat artinya. Artinya apabila ada orang yang safar, kemudian safar itu berat baginya, dan dia tetap memaksakan dirinya berpuasa, maka apa kata Nabi? Ulaika al-usah, mereka sedang melakukan maksiat. Kita beribadah tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala, tapi dikala kita memaksakan diri berpuasa padahal berat bagi kita, yang bisa jadi ada kemungkinan, bisa jadi setelah kita berbuka, besoknya kita masuk rumah sakit, atau besoknya jantungan, atau besoknya asam urat dan yang semisalnya.
maka ulaikal usah, mereka itu adalah orang-orang yang berdosa pada waktu itu. Makanya berpuasa bagi mereka yang safar dan safarnya memberatkan dirinya, maka yang paling bagus baginya adalah berbuka, bukan berpuasa. Dan kalau dia berpuasa dan memberatkan dirinya, bahkan mendatangkan kemudaratan, maka di saat itu mereka sedang melakukan dosa, karena Nabi mengatakan ulaikal usah. Kemudian di qadar Islam, hadis berikutnya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safar fara'a zihaman wa rajulan qad dullila alaihi. Nabi sedang safar, kemudian ada salah seorang di antara sahabat yang dia sudah dipayungi karena di musim panas, kemudian dia kelelahan, maka dia berbaring dan dia dipayungi, saking lemahnya dia berpuasa. Faqala ma hadza, maka Nabi bertanya, apa yang terjadi? Qalu saim, maka dia sedang berpuasa ya Rasulullah, dan dia tidak mau berbuka. Apa kata Nabi? Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Sesungguhnya bukanlah sebuah kebaikan mereka yang berpuasa di kala mereka safar. Kapan? Kalau seandainya menyusahkan dirinya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kesimpulannya sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin, sebenarnya berpuasa di kala kita safar tidak menjadi masalah. Tapi ingat, barang siapa yang mudah baginya berpuasa silahkan, tapi bagi mereka yang berat berpuasa baginya juga tidak menjadi masalah. Artinya jangan pernah memberatkan diri di kala kita berpuasa. Dan sebagaimana hadis-hadis yang telah kita sebutkan kemarin ikhwatul Islam, orang yang berpuasa mereka tidak mencela yang berbuka, dan yang berbuka pun mereka tidak marah kepada yang berpuasa, karena setiap manusia mereka memiliki keadaan yang berbeda-beda dan kita dikembalikan kepada situasi dan kondisi. Makanya memberikan hukum kepada satu orang tidak sama, karena setiap manusia mereka memiliki keadaan yang tidak sama dengan orang lain. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan, sambungan daripada pelajaran kita yang sebelumnya, dan semoga memberikan manfaat. Dan insyaallah keesokan hari kita akan kembali melanjutkan tentang keadaan-keadaan yang lainnya bagi mereka yang sedang berpuasa. Barakallahu fikum. Kalau ada di antara kita yang bertanya, maka kami persilakan. Dan kami dahulukan, kemarin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami jawab, maka mungkin mereka yang kembali mengulang pertanyaannya. Barakallahu fikum. Silakan. Iya, apa pertanyaannya? Kami lupa. Barakallahu fikum. Soal jenazah. Baik, masalah jenazah ya, terutama di Masjid Nabawi. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, masalah solat jenazah di Masjid Nabawi, kita harus ingat, jenazah, solat jenazah itu disebut salat atau tidak? Disebut salat atau tidak? Disebut salat, namanya salat jenazah. Berarti hukumnya salat di dalam Masjid Nabawi. Kalau ada orang yang salat jenazah di Masjid Nabawi, apakah pahalanya sama dengan orang yang salat jenazah di luar? Sama atau tidak? Tidak, bukan kaidah umum. Nabi SAW mengatakan, salatun fi masjidi hada khairum min alfi salatin fi masiwah ilal masjidil haram. Orang yang salat di dalam masjidku ini lebih baik daripada 1000 dibandingkan dengan salat di tempat yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Di awal hadis Nabi mengatakan salatun. Salatun itu kalimatnya nakirah. Seolah-olah kalau ada di antara kita yang bertanya, ya Rasulullah, salat apa yang harus kami lakukan? Dan pahala mana yang didapatkan kalau seandainya kami melakukan salat? Maka Nabi telah memberikan jawaban dari bahasa yang diucapkan oleh Nabi. Artinya semua salat yang kalian lakukan di dalam Masjid Nabawi, maka masuk pahala yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW. Dan salah satunya adalah salat jenazah. Makanya ikhwatul Islam, kerugian yang besar bagi kaum muslimin ketika mereka berada di tanah haram, maka mereka tidak melakukan salat jenazah bersama kaum muslimin yang lainnya. Itu rugi luar biasa. Kenapa rugi ikhwatul Islam? Kita tahu, kalau ada di antara kita yang salat jenazah di tempatnya, di daerahnya, di kampungnya, berapa pahalanya? Berapa pahalanya? 1 qirat. 1 qirat itu berapa ukurannya? Sama dengan sebesar bukit Uhud. Apabila ada orang yang ikut serta mensalatkan saudaranya di kampungnya, di daerahnya, di tanah halal, maka dia mendapatkan 1 qirat. 1 qirat itu sama besarnya dengan bukit Uhud. Pernah kita pergi ke bukit Uhud? Pernah atau tidak? Pernah kita menjelajahi bukit Uhud? Belum. Pernah pergi ke bukit Uhud? Iya, tapi bagian kecil saja. Uhud itu panjangnya 7 kilo. Panjang sekali ikhwatul Islam. Yang kita pergi, yang kita berziarah itu adalah kejadian yang pernah terjadi di antara Nabi dan musuhnya. Maka terkenal dengan syuhada Uhud itu saja. Tapi Uhud yang sebenarnya panjang sekali.
Artinya ikhwatul Islam, coba bayangkan, sebesar Bukit Uhud pahalanya bagi mereka yang ikut serta masalahkan saudaranya, bukan pahala yang main-main. Kalau dia ikut menyusul sampai ke Liang Lahat, menguburkan saudaranya, menengoknya, melihatnya, menyaksikannya, maka untuknya 2 qirat. Apa kata Abdullah bin Umar dikala mendengarkan hadis ini? Idzan farratna qararin. Kalau demikian, betapa banyak kaum muslimin mereka yang menyia-nyiakan qirat-qirat tersebut. Mereka menganggap itu sesuatu yang biasa, padahal itu pahalanya luar biasa. Dan itu kalau kita lakukan di kampung halaman. Nah, kalau kita lakukan di dalam tanah haram, terutama di Masjid Nabawi, berapa pahalanya? Dikalikan. Bukankah setiap ibadah salat yang dilakukan di sini dikalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan? Artinya rugi. Kalau ada yang salat jenazah kemudian kita duduk, Ustaz, kami tidak tahu artinya. Terlepas kita tahu artinya atau tidak, yang disalatkan siapa atau tidak, yang penting dia saudara kita kaum muslimin. Ustaz, saya tidak tahu doanya, tidak hafal doanya, juga tidak menjadi masalah. Yang penting kita berdiri bersamanya. Makanya ikhwatul Islam, melakukan salat jenazah, jangan ada di antara kita yang tidak ikut serta di dalamnya. Ada pahala yang luar biasa. Makanya kalau ada di antara kita misalnya, Ustaz saya salat sunat, misalnya setelah maghrib atau setelah zuhur, sebelum kita salat sunat, tunggu dulu aba-aba dari muazzin. Kalau dia mengatakan as-salatu 'alal amwat, salat untuk mereka yang meninggal, maka undur dulu salat sunatnya. Karena keedah yang selalu kita sebutkan di ikhwatul Islam, apabila terjadi 2 ibadah dalam satu waktu, maka ibadah yang harus kita dahulukan adalah ibadah yang sempit waktunya. Contoh misalnya dikala kita masuk ke dalam Masjid Nabawi, kemudian kita ingin, biasanya Masjid Nabawi pertama kali yang kita lakukan adalah apa? Salat tahiyat. Pasti kalau ingin kita tahiyat, maka muazzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang harus pertama kali kita lakukan? Salat atau jawab azan? Jawab azan. Kenapa? Karena waktunya sempit. Azan 5 menit, 3 menit selesai. Salat sunat waktunya masih lama, bisa jadi 10 menit, bisa jadi 15 menit, bisa jadi 20 menit. Artinya dahulukan ibadah yang waktunya sempit. Begitu juga dengan salat sunat, dengan salat jenazah. Salat sunat waktunya sempit atau lama? Lama. Salat jenazah sempit waktunya atau lama? Sedikit. Selesai salat jenazahnya langsung pergi ke baki. Artinya diantar ya. Apa maknanya ikhwatul Islam? Waktunya sempit, maka itu yang harus kita dahulukan agar kita tidak melalaikannya. Nah, Ustaz, kami tidak tahu siapa yang disolatkan. Terlepas, mau yang disolatkan laki-laki, mau yang disolatkan perempuan, mau anak-anak, yang penting salatnya. Ustaz, kalau demikian bagaimana doanya? Juga tidak menjadi masalah. Kemudian ikhwatul Islam, masalah doa di dalam masalah salat. Kita tahu salat jenazah itu ada berapa takbir? Biasanya ada 4 ya, itu biasanya. Dan kadang-kadang juga pernah dilakukan 5 takbir di sini, pernah juga. Kalau ada yang 7 takbir, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau ada imam yang 7 takbir, maka besok dia tidak lagi jadi imam. Artinya kita aneh kan? Tapi boleh ada. Jadi ada yang 4 takbir, ada yang 5, ada yang 7. Ini untuk sekedar pengetahuan. Tapi tentunya kita akan melakukan sesuatu yang diketahui oleh manusia. Karena nanti dikala kita takbir yang keempat biasanya salam, tiba-tiba ditambah 1 lagi takbir, maka orang akan mengucapkan subhanallah. Artinya karena mereka tidak terbiasa. Tapi tetap kita ajarkan bahwa takbir itu ada 4, ada 5, ada 7. Kemudian ikhwatul Islam, takbir yang pertama kita adalah Al-Fatihah. Yang kedua adalah salawat. Yang ketiga, disitulah momennya berdoa. Dan doa di situ ikhwatul Islam panjang sekali. Makanya takbir ketiga setiap kali kita sholat di sini panjang kan? Panjang sekali. Karena doanya panjang. Kalau doanya Allahumma ighfir lahu saja, maka kita merasa pendek. Dan selalu kita mengatakan sebenarnya bukan doa mereka yang panjang, doa kita yang pendek. Karena biasanya kita berdoa Allahumma ighfir lahu, padahal doa yang rakaat yang takbir yang ketiga itu ikhwatul Islam, doanya Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi 'ala al-iman wa man tawaffaytahu minna fa tawaffihi al-islam. Kemudian Allahumma la tahrimna atau Allahumma ighfir lahu, baru doa-doa berikutnya. Artinya ternyata bukan hanya sekedar Allahumma ighfir lahu. Ketika kita baca Allahumma ighfir lahu, maka di situ adalah masalahnya. Ustaz, yang meninggal itu laki-laki atau perempuan? Karena bisa jadi Allahumma ighfir lahu atau Allahumma ighfir laha. Iya atau tidak? Atau Allahumma ighfir lahuma atau Allahumma ighfir lahum. Kenapa ada pertanyaan ini? Karena itu saja doanya. Kita tidak ada doa yang lain.
Ya atau tidak? Tapi coba doa-doa yang tadi kita bacakan, tidak akan ada muncul pertanyaan seperti ini. Allahumma fir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunkan dosa kami semuanya, yang hidup yang wafat. Apakah masih butuh kepada laki-laki dan perempuan? Nak butuh lagi. Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina, yang hadir ataupun yang tidak, wa zakarina wa unsana, yang laki ataupun yang perempuan, wa saghirina wa kabirina, yang kecil ataupun yang besar. Apakah masih butuh Allahumma fir lahum atau fir lahuma? Masih butuh atau tidak? Nah, butuh lagi. Makanya itulah artinya harus dihafal doanya. Siapa yang hafal doa salat jenazah? Siapa yang hafal? Nanti usaha untuk menghafal ya, karena bisa jadi kita jarang salat jenazahnya. Kalau di sini ikhwatul Islam 5 kali kita salat fardu, maka 5 kali pula lah kita melakukan salat jenazahnya, rata-rata seperti itu. Apalagi di tanah haram, bahkan di sini kalau di bulan Ramadan sampai 6 kali. Terutama di salat tarawih juga ada jenazahnya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, jadi doanya panjang sekali. Salah satunya Allahumma fir lahu, yang biasa kita hafal. Nah, kalau kita tahu siapa yang meninggal, laki-laki ataupun perempuan, karena Allahumma fir lahu itu ikhwatul Islam itu boleh semuanya. Yang perempuan masuk, yang laki-laki masuk juga, semuanya masuk. Tapi bagi kita yang mengatakan, Ustaz, saya ingin menyesuaikan dan saya tahu maknanya. Sekarang yang disolatkan itu adalah perempuan, saya ingin membaca Allahumma fir laha, juga tidak menjadi masalah. Tapi itu hanya sedikit di antara yang banyak. Kebanyakan kaum muslimin, karena kita berasal dari ajam, dari luar, tidak tahu bahasa Arab apa yang disebutkan, maka kita hanya sekedar ikut solat saja. Ikut solat saja, di sana sudah ada nilai pahalanya. Jadi artinya bebas, kecuali kalau kita paham. Misalnya kita paham, Ustaz, saya akan ikut sesuai dengan arahan. As-salatu al amwat berarti Allahumma fir lahum warhamhum. As-salatu al mayyit berarti Allahumma fir lahu warhamhu. As-salatu al mayyitah maytatah misalnya, Allahumma fir laha warhamha. Kalau seandainya kita ingin demikian, maka juga tidak menjadi masalah. Tapi kebanyakan kita tidak tahu. Yang penting kita berdiri ikut salat bersama kaum muslimin yang lainnya. InsyaAllah bisa dipahami ya. Tinggal jangan lagi ada yang absen di dalam masalah salat. Kalau perlu zikirnya diundur, salat sunat pun diundur, karena waktunya singkat sekali. Baik, pertanyaan berikutnya, silakan. Tapi ikhwatul Islam, boleh menjamak dikala kita sakit. Sakit yang boleh dijamak itu seperti apa? Sakit yang seperti apa? Yang penting sakit ya. Karena sakit satu orang kepada orang lain, intinya kalau dia tidak bisa, terutama kaum laki-laki, kalau dia tidak lagi bisa kecuali lebih banyak berbaringnya, maka boleh bagi dia untuk menjamak salatnya. Artinya ikhwatul Islam, sakit itu ketika Allah mengatakan, ketika Nabi mengatakan sakit, berarti masuk semua sakit di dalamnya. Yang penting jangan sakit hati saja. Kalau sakit hati tidak masuk ya. Sakit hati tidak salat berjamaah atau ingin menjamak, lain ceritanya. Tapi sakit di situ adalah sakit fisik, dan sakitnya masuk ke semuanya. Ada orang yang luka di sini, sedikit saja luka, kemudian dia tidak bisa pergi ke masjid, karena bisa jadi dengan luka itu dia tidak bisa bergerak kemana-mana, sakit semua badannya. Artinya ikhwatul Islam, ketika disebutkan sakit, selesai sakit apapun yang memberatkan dirinya, maka boleh bagi dia untuk menjamak, selagi dia atau selama dia tidak bisa keluar dan melangkah. Tapi selagi dia masih bisa keluar, makanya dulu di zaman sahabat Nabi, ada mereka yang sakit, bahkan dipapah, yang satu di kanan, yang satu di kiri, maka mereka tetap dibawa ke masjid dan tetap melakukan sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian di ikhwatul Islam, jamak kita harus tahu. Jamak ini adalah pelajaran baru ya. Jamak itu ada sesuatu sholat namanya jamak suri. Pernah kita mendengarkan jamak suri? Yang kita dengarkan jamak takdim, jamak takhir, ya kan? Tapi siapa yang tahu jamak suri? Ada yang tahu jamak suri? Tapi ikhwatul Islam kita jelaskan. Jamak takdim dengan jamak takhir, mana yang paling bagus? Takhir atau takdim? Siapa yang jawab? Angkat tangan. Takdim, kenapa takdim? Karena kita tidak tahu kapan lagi kita akan melakukan salat. Kalau kita tahu, berarti takhir. Enggak juga. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita akan. Masya Allah, barakallahu fiik. Bisa jawab. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga memberikan manfaat ya, walaupun jawabannya salah ya. Baik, ikhwatul Islam. Yang paling bagus adalah jamak takhir.
Kenapa demikian ikhwatul Islam? Para ulama menjelaskan, jamak takhir itu solatnya itu sebenarnya masih dilakukan di waktu-waktunya. Kalau jamak takhir itu kan kita undur salat asar kan di waktu salat anggaplah zuhur dengan asar. Berarti zuhur kita lakukan di akhir waktu, asar kita lakukan di awal waktu, iya atau tidak? Kita ulang lagi. Waktu zuhur itu sampai kapan? Sampai masuknya waktu asar. Nah, sekarang zuhur ini kita lakukan di akhir waktunya. Berarti seolah-olah zuhur masih dilakukan di waktunya. Dan asar juga dilakukan di waktunya, cuma di awalnya. Bisa dipahami? Kalau kita jamak takdim, berarti asarnya di luar waktu, karena dia dimajukan. Sedangkan kalau takhir, makanya para ulama mengatakan, iya sama-sama keduanya bagus, tapi yang paling bagus itu adalah takhir, karena seolah-olah waktunya masih di waktu masing-masing. Nah, dari situlah muncul istilah yang namanya jamak suri. Dan ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semuanya. Bagi kita yang tidak bisa meninggalkan pekerjaan, seperti para dokter yang mereka sedang operasi misalnya, atau misalnya orang yang berjaga, kalau ditinggalkan tempatnya, seperti misalnya kepolisian, aparat, kalau mereka tidak berjaga bahaya. Nah, itu sangat penting di sini namanya jamak suri. Zuhur, asar, maghrib dengan isya. Bagaimana caranya? Misalnya kita contohkan. Contohnya misalnya sekarang masuk waktu asar jam berapa? Sekarang jam 3:55. Baik. Sekarang masuk waktu asar jam 3:55. Nah, orang yang melakukan jamak suri ini, baik yang sakit ataupun yang ada tugas ataupun yang semisalnya, maka nanti jam 3:45 atau jam 3:50 dia sholat zuhur di sana. Kemudian setelah zuhur, kan zuhur itu kurang lebih 5-10 menit kita menghabiskan waktu sholatnya. Kemudian setelah dia zuhur sampai jam 5:55 atau jam 5:06 atau jam 4 pas, maka dia langsung melakukan sholat asar di sana. Nah, itu apa namanya? Itulah disebut dengan jamak suri. Suri itu apa artinya? Modelnya sholat jamak, tapi sejatinya dia tetap melakukan sholat di waktunya masing-masing. Bisa dipahami? Sholat zuhur masih di waktunya. Waktu zuhur itu kan sampai jam 3:55. Apabila ada orang yang sholat zuhurnya jam 3, berdosa atau tidak? Berdosa atau tidak? Jam 3 loh. Berdosa atau tidak? Siapa yang berani mengatakan tidak berdosa? Angkat tangan. Kenapa? Karena masih waktunya, tapi jam 3. Lalai namanya. Kalau lalai, jadi berdosa atau tidak? Fawailul lil musallin. Ini masih berdebat ya. Baik. Berdosa atau tidak? Karena ada hajat ibu-ibu, dia santai main HP sampai jam 3. Apa hajatnya? Contoh, silakan. Berdosa atau tidak? Berdosa. Tapi tadi tidak. Cepat berubah fatwa nih. Baik. Artinya ikhwatul Islam, hukum asalnya silakan. Bisa dia bergunakan insyaallah. Barakallahu fiik. Artinya ikhwatul Islam, kita semua sepakat bahwa sholat di awal waktu itu dianjurkan. Ingat baik-baik, sholat di awal waktu itu dianjurkan dan sangat dianjurkan. Tapi apabila ada orang yang masih sholat di waktunya, walaupun di akhir waktu, dia berdosa atau tidak? Tidak. Berdosa atau tidak? Tidak. Lalai. Lalai itu apa disebut dengan lalai? Lalai itu adalah apabila orang salat di luar waktu, bukan dalam waktu. Berarti jam 3 masih di dalam waktu atau di luar waktu? Di dalam. Kalau ada, ini bagi mereka yang tidak sholat jamaah ya. Kalau kita sudah pasti di awal waktu bersama kaum muslimin. Tapi ada sebagian mereka yang sakit, atau misalnya ibu-ibu yang di rumah misalnya, kita tetap mengatakan bahwa sholat ibadah yang paling bagus adalah sholat di waktunya atau di awal waktu. Tapi kalau ada yang mengundurkannya, tapi masih tetap di dalam waktunya, maka dia tidak berdosa di sana, karena dia tidak lalai. Lalai itu apabila dia sholat zuhurnya jam 4:30, baru lalai namanya. Maka itulah termasuk ke dalam ayat Allah, fawailul lil musallin. Sambungannya apa? Alladzina hum an atofi. Berbedanya di sana. Kalau fi, semua tidak berdosa. Tapi kalau an, itulah waktunya. Artinya dari waktu yang sesungguhnya.
Makanya Nabi ada namanya Imamatu Jibril. Pertama kali wajib atau solat diwajibkan, pertama kali solat diwajibkan di ikhwatul Islam. Jadi Jibril yang mengajarkan waktu kepada Nabi. Hari pertama Jibril datang di awal waktu, zuhur datang jam 12.30, asar datang jam 3.55. Begitu selanjutnya. Hari berikutnya Nabi menunggu, Jibril tidak muncul. Salat zuhur yang semestinya 12.30, Jibril tidak muncul. Jibril muncul ketika jam 3 lewat 40 atau di akhir-akhir waktu. Asar begitu juga, artinya Jibril muncul di akhir waktu. 2 hari. Hari pertama di awal waktu, hari kedua di akhir waktu. Apa kata Jibril setelahnya? Hada ma baina hadaini waqtul laka wa li ummatik. Di antara dua waktu ini wahai Muhammad adalah waktu untukmu dan untuk umatmu. Artinya selama seseorang beribadah di waktunya, maka dia tidak berdosa, walaupun yang paling bagus adalah salat di al-waktu. Bisa dipahami? Nah, begitu juga dengan jamak suri sebagaimana contoh yang tadi kita sebutkan. Bagi mereka yang terpaksa tugas atau sesuatu yang penting, masalah negara, masalah nyawa, masalah darurat, maka itulah solusinya, yaitu jamak suri. Mereka tetap melakukan salat di waktu-waktunya masing-masing. Salat zuhur tetap di waktunya tapi di akhir. Salat asar tetap di waktunya tapi di awal. Dan mereka tetap dihitung sebagai orang yang salat seperti biasa. Dia tidak jamak tapi bentuknya jamak, maka disebut dengan jamak suri. Suri itu bentuknya salat jamak. Bisa dipahami sampai di sini? Insyaallah jelas semua ya? Baik, yang lain? Yang tua dulu ya. Silakan. Assalamualaikum. Ustaz, masalah zakat mal. Zakat mal ya? Nah, zakat mal bagi pedagang itu dihitung laporan rugi labanya atau dihitung dari brutonya atau total daripada harta yang dimiliki? Bagi pedagang ya. Bagi pedagang, harta apa yang akan dihitung? Apakah dari rugi labanya atau dari hartanya? Bagi pedagang ikhwatul Islam, biasanya pedagang dia punya harta simpanan, kemudian dia juga punya barang. Nah, barang ini yang dihitung modalnya, bukan harga jualnya. Kemudian nanti dia total berapa barangnya, kurang lebih sekian. Kemudian dia gabung kepada harta yang ada yang akan diputarkan oleh dirinya. Kemudian di saat itulah dia mengeluarkan zakat perdagangannya. Jadi bukan rugi labanya. Rugi laba itu kembali kepada zakat harta yang lain. Karena nanti harta ini juga akan kita gabungkan. Semua harta yang ada di tangan kita, walaupun masih ada punya orang lain di dalamnya, apalagi pedagang kan masih ada hutang piutang, semuanya dihitung di sana. Bisa dipahami? Berarti setelah dipotong hutang-hutang itu yang diwajibkan. Diwajibkan. Kalau seandainya kita ada hutang itu, apakah orang yang berhutang tetap berzakat? Di situ ada pembahasan baru. Orang yang berhutang tetap berzakat kalau seandainya temponya masih lama atau masih ada waktunya dan yang semisalnya. Artinya setiap uang yang ada pada diri kita, maka itu dizakatkan. Karena itu zakatnya tidak terlalu banyak dan tujuannya adalah untuk memudahkan kita membayar hutang. Karena zakat itu semuanya kenikmatan dan ibadah. Dan dengan zakat itu pula lah harta kita akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkannya. Makanya dari sini para ulama menyebutkan zakat itu dihitung semuanya. Silakan Pak, sebentar Pak. Tidak apa-apa, nanti sambung saja yang mendengarkan. Biarkan Bapak di situ, nanti siapa yang ya. Salat asar. Baik, salat setelah asar dilarang sampai maghrib. Itu ya. Waktu dilarang ya. Baik, Masya Allah. Makasih banyak Pak ya. Semoga sehat selalu, diberikan keberkahan. Sebentar Pak ya. Baik, setelah asar ada waktu yang dilarang di dalam agama. Waktu sholat itu yang dilarang ada 5. Yang pertama setelah subuh sampai matahari terbit, itu jangan kita sholat mutlak di dalamnya. Kalau sholat sunat yang ada nama silahkan. Bisa dipahami? Kemudian pas matahari terbitnya, kalau di sini betul-betul sholat apapun jangan dilakukan. Kemudian matahari tergelincir, zawal, maka kita tidak boleh sholat di sana. Kemudian setelah asar sampai matahari terbenam, tidak boleh sholat sunat mutlak di sana. Sholat sunat yang ada namanya silahkan. Kemudian pas di waktu terbenamnya, maka jangan sama sekali. Itu adalah waktu-waktu yang dilarang di dalam melakukan ibadah salat sunat. Bisa dipahami ada 5 waktu. Yang 2 setelah subuh sampai matahari terbit, setelah asar sampai matahari terbenam, itu yang tidak boleh adalah sholat mutlak. Makanya setelah subuh kita duduk di masjid
atau setelah asar kita duduk di Masjid Nabawi, kita tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan, kita pun salat Allahu Akbar, pada waktu itu tidak bagus melakukan ibadah salat karena tidak ada namanya. Tapi kalau kita keluar masuk lagi, silakan salat tahiyat namanya. Itu perbedaannya salat sunat mutlak dengan salat sunat tahiyat. Tapi 3 waktu pas di kala matahari terbit, zawal terbenam betul-betul tidak boleh karena waktunya singkat. Makanya ketika zawal masuk, kita dikala zawal masuk atau dikala terbit matahari, kita tidak boleh langsung salat di sana. Kita tunggu dulu berapa menit biasanya? 5, 6, baru kita salat sunat syuruk di sana, baru kita salat di sana. Nah, itu adalah waktu-waktu yang dilarang bagi kita melakukan salat. Kemudian apalagi persambungannya, Pak, silakan. Nanti yang lain disampaikan saja di udah Pak ya? Masya Allah, sehat selalu Pak ya? Masya Allah ya? Naam? Masya Allah, Sumatera Barat ya. Masya Allah, semoga dijaga, Bapak diberikan panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan terhadap keluarga, terhadap anak cucu, terhadap harta, dan terhadap kehidupannya di dunia dan di akhirat sana. Barakallahu fiik. Baik, kita kembalikan kepada pertanyaan tadi, masalah zakat perdagangan. Artinya semua uang yang ada pada diri kita, kalau seandainya kita ingin mengeluarkan hak orang lain, maka keluarkan cepat sebelum kita menghitungnya. Tapi kalau seandainya kita tidak mengeluarkan, baru bulan depan kita keluarkan atau 6 bulan ke depan kita keluarkan, maka dihitung semuanya, karena uang itu masih menjadi milik kita semuanya. Selama itu masih berada di genggaman kita, maka dikeluarkan semuanya. Tapi kalau seandainya Ustaz ini punya orang lain, kalau punya orang lain serahkan cepat. Tapi ketika kita menahannya, berarti itu masih ada hak kita di dalamnya, walaupun sejatinya adalah punya orang lain. Tetapi karena masih berada di tangan kita, berarti itu punya kita, menjadi hak orang lain kalau seandainya sudah berpindah tangan. Bisa dijelaskan ya? Baik, silakan. Di sebagian daerah di Indonesia itu ada asarnya di akhir. Apakah kita mengikuti jam itu atau kita jam asar dengan Baik, asar ya? Kalau asar ikhwatul Islam, asar itu bagusnya di awal. Jadi kalau ada orang yang sholat berjamaah di akhir waktu, maka kita mengikuti orang yang sholat asar di awal waktu. Jelas ya? Baik, silakan Pak. Gadai sawah, gadai. Terus tukang gadai, tukang pegang, apa bahasa kitanya? Pokoknya kerjanya tukang menggadai. Terus unsur riba. Artinya dia tidak punya tanah, tapi dia mencari tanah orang lain untuk dijual kepada orang lain. Bukan, dia digadaikan kepada orang lain. Tanah ini dijadikan sebagai gadai kepada orang lain untuk meminjam harta. Apakah ada riba di dalamnya? Itu pertanyaannya. Baik. Sebenarnya masalah gadai itu biasa. Kalau seandainya Nabi juga bergadai, Nabi juga menggadaikan pakaiannya. Karena Nabi tidak lagi memiliki makanan, maka Nabi menggadaikan baju besinya. Artinya hukum asal gadai itu adalah bagian daripada muamalah, hukum asalnya. Tapi ingat, banyak gadai yang ada unsur riba di dalamnya. Contoh misalnya, dia menggadaikan kendaraannya. Misalnya saya dengan Bapak, contohnya saya lagi kesulitan, Pak, ini saya pinjam, atau saya punya Honda, sepeda motor atau kereta atau mobil, ini saya gadaikan, pinjamkan saya uang. Maka Bapak ini meminjamkan, tapi Bapak ini memanfaatkan sepeda motornya atau mobilnya, dibawa ke sana, dibawa ke sini. Itu dosa namanya, karena dia mendapatkan dua keuntungan. Untung di dalam nanti pinjamannya kan akan dikembalikan, kemudian dia juga mendapat untung dari memanfaatkan apa yang sudah tadi digadaikan. Begitu juga dengan sawah. Misalnya saya menggadaikan sawah kepada fulan. Nah, sawah ini siapa menggarapnya? Saya, karena dia punya saya, walaupun gadai statusnya. Tidak boleh orang itu memanfaatkan. Bisa dipahami? Karena kalau orang itu memanfaatkan sawahnya, kan orang yang biasa menggadaikan pasti orang yang butuh. Iya atau tidak? Dia butuh. Kemudian yang tadi kebutuhannya, bahkan itu merupakan lahan dia bekerja, diambil lagi. Dan tidak boleh diambil manfaat dari sana. Tidak. Hukum asalnya dia tetap mengambil manfaat darinya, tapi statusnya hanya sebagai gadai. Gadai itu bukan berarti kita tidak boleh memanfaatkannya bagi yang punya. Yang tidak boleh memanfaatkannya bagi yang digadaikan. Orang yang digadaikan barang kepadanya, maka tidak boleh diambil manfaat darinya, karena nanti dia akan mendapat dua keuntungan. Uangnya tetap kembali, kemudian
barang ini juga dia yang mengambil menikmatinya, maka tidak boleh demikian. Mungkin sulit memahami ya. Akad dan gadai, maka disitulah masalahnya. Masalah gadai itu disitulah. Makanya banyak di antara kita yang salah kaprah tentang gadai, akhir-akhirnya kita menzalimi saudara. Karena kan biasanya kalau meminjam, tolong pinjam uang, ada tidak yang mau? Sulit kan kalau meminjam gratis kan? Makanya ikhwatul Islam, mana yang lebih besar pahalanya antara orang yang bersedekah dengan yang meminjamkan uang? Mana yang lebih besar pahalanya? Bersedekah atau meminjamkan uang? Siapa yang berani jawab, angkat tangan? Silakan. Apa dalilnya? Karena dia sama dengan dia tak bersedekah, uangnya kembali. Yang meminjamkan uangnya kembali atau tidak? Kembali. Orang yang bersedekah dengan orang yang meminjamkan uang, maka pahalanya orang yang meminjamkan uang 18 kali lipat dibandingkan dengan orang yang bersedekah. Kita ada uang 1 juta, bersedekah, selesai, habis, kita lagi berpikir. Tapi kalau pinjam uang 1 juta dipinjam, yang kita pikirkan apakah dikembalikan atau tidak, apakah dia ini atau tidak, semuanya pusing akhirnya. Padahal uang itu akan tetap kembali kepada kita, maka pahalanya lebih besar. Masalah gadai banyak sekali. Karena masalah kontemporer ini ikhwatul Islam. Ada buku yang dikarang oleh senior kami lupa ya, Dr. Irwandi, apa nama judul bukunya? Muamalah harta halal kontemporer, muamalah kontemporer. Pokoknya seperti itulah. Bagi kita yang ingin bergelut dalam dunia muamalah, maka ambil manfaat dari buku ini. Karena tidak boleh orang berdagang, berniaga, bermuamalah kecuali mereka tahu hukumnya. Kalau tidak tahu hukumnya, tidur di rumah. Artinya ikhwatul Islam, itu pesan Nabi SAW. Tidak ada orang berniaga, bermuamalah, ada uangnya, bermuamalah, tukar, kecuali mereka harus tahu hukumnya. Makanya Umar bin Khattab, kalau ada orang yang tidak tahu hukum muamalah, diusir dari pasar. Dan itulah kewajiban kita bersama supaya tidak jatuh kepada riba. Karena perbedaannya tipis sekali. Masalah gadai begitu juga. Masalah akad itu kan kita yang buat. Apapun akad yang berbeda dengan akad syariat, maka semuanya batal. Iya atau tidak? Semua akad yang kita buat, iya ini akadnya Ustaz, iya, itu antara kita. Semua syarat, apabila menyelisih syarat agama, maka semuanya batal. Itu kaidah umum. Tadi kata Islam sampai di sini ya, kami mohon maaf ya. InsyaAllah besok kita sambung lagi. Ini kemana-mana ujung pelajaran kita ya. Baik, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita bersama. Allah ampunkan dosa kita, dosa orang tua kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah yang kita lakukan. Allah menerima salat kita, Allah menerima puasa kita, Allah menerima bacaan Quran kita, Allah menerima zikir kita, Allah menerima umrah kita, dan Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Bagi kita yang ingin pergi umrah, semoga dijadikan umrahnya umrah yang mabrurah, wa sa'iyan mashkura, wa dhanban maghfura. Bagi kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita lagi berjumpa di tanah haram Makkah, Madinah biiznillahi ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله